Gaskan lagi bosku. Bab 93-94. Terpikat pesona CEO cantik. Malam itu adalah malam yang sangat indah, terlihat sebuah keluarga sedang makan malam bersama. Bagaimana rasanya? Tanya Eliana pada Erlen dengan hati yang berdebar-debar. Dia takut masakannya gagal lagi. Erlen tak menjawab dulu, dia masih mengunyah makanan itu. Membuat Eliana harap-harap cemas. Enak. Enak sekali. Jawab Erlen dengan jujur. Lia enak banget kak. Diana mengacungkan jempolnya pada kakak iparnya. Dan semua mengiyakan pendapat Erlen. Juan hanya tersenyum memperhatikan keluarga barunya itu. Sejujurnya dia masih memiliki rasa pada Eliana karena Eliana adalah cinta pertamanya. Bahkan dia dulu saat masih remaja selalu melindungi Eliana jika ada laki-laki yang mengganggunya. Ya begitulah rasanya menjaga jodoh orang. Dan Juan akan belajar merelakan Eliana bahagia bersama Erlen. Apalagi rasa sakit hati itu sudah sedikit terobati dengan kehadiran ibu kandungnya. Akhirnya dia bisa meminta maaf kepada Bu Darmi atas semua perlakuan dan ucapan yang telah menyakiti ibunya. Bagaimana kalau kalian menginap di sini saja? Ucap Bu Darmi kepada Erlen, Eliana, dan Juan. Erlen memang sangat merindukan tidur di kamarnya yang lama, tapi dia tidak ingin memaksa Eliana untuk tidur di sana karena tahu kondisi kamarnya seperti apa. Baru juga Erlen mangap sudah dipotong Eliana. Boleh sekali, Bu. Eliana tidak ingin mengecewakan Erlen dan keluarganya, dia yakin dia bisa tidur di tempat seperti itu. Erlen begitu bahagia karena ternyata Eliana mau tidur di sini demi dirinya. Dia jadi ingin segera menggendong Eliana ke kamar dan meni-empatukan kedua tubuh mereka di sana. Oh jadi tidak tahan. G4 irahnya yang dia pendam dari tadi setelah dia berciuman dengan Eliana di dapur. Ya boleh, aku juga ingin bisa tidur satu rumah dengan keluarga baru aku. Kata Juan dengan nada canggung. Tapi bukannya di sini ada 3 kamar Bu? Kata Diana. Ayah Reddy yang menjawab, nah iya kamar 1 ibu dan ayah, kamar 2 El dan Erlen, dan kamar 3 Diana dan J. Ayah Reddy tidak melanjutkan perkataannya, sepertinya ada yang keliru. Seketika wajah Juan dan Diana jadi memerah mendengar ucapan ayah Reddy. Bu Darmi berpikir sejenak, oh berarti jangan begitu posisi. Biar kamar 1 ayah sama ibu, Oh salah, kamar 1 ibu sama Diana. Kamar 2 El dan Erlen. Kamar 3 ayah sama Juan. Juan dan ayah Reddy sepertinya merasa tidak nyaman karena mereka baru saja bertemu. Juan mengerti dengan apa yang dirasakan ayah Reddy, karena dia juga tidak bisa tidur kalau tidak nyaman. Ya sudah bagaimana kalau kamar 1 ayah dan ibu? Kamar 2 El dan Diana. Kamar 3 aku dan Erlen. Juan tersenyum jahat menatap Erlen yang langsung melongo mendengar ucapan Juan. Padahal malam ini Erlen sudah terlanjur membayangkan bagaimana dia dan Eliana bercinta. Sialnya Eliana malah setuju, Ya sudah tidak apa-apa. Lebih baik begitu. Ye, aku sekamar sama KL. Seru Diana. Diana sama Eliana malah saling berpelukan. Mereka tidak tahu bahwa Erlen menatap kesal pada mereka. Seharusnya tadi Erlen tidak membayangkan yang tidak-tidak, jadinya malah tersiksa sendiri. Apalagi Sang Joni sudah menggeliat di bawah sana. Erlen dan Juan tidur satu kamar, di atas kasur lantai yang lebar, mereka membaringkan badan dengan posisi berjauhan. Kenapa harus memilih tidur denganku? Protes Erlen, tidak tahu apa menahan H4 serat itu sangat menyiksa. Ya terus aku harus tidur dengan siapa? Masa dengan Diana?
Erlen langsung bangkit dari tidurnya. Wah, awas saja kalau macam-macam sama adikku. Juan ikut bangkit, mulai sekarang dia adikku juga. Tapi Diana lebih suka memanggil kamu Om. Apa aku terlihat tua ya sampai dipanggil Om? Emang, yang harusnya jadi kakak itu kamu bukan aku. Tapi lahirnya lebih duluan kamu daripada aku. Hanya beda jam saja. Rasanya aku tidak bisa tidur malam ini. Juan memperhatikan kamar yang dia tempati bersama Erlen. Setelah saling berdebat, akhirnya malah Juan yang tidur duluan. Erlen tidak bisa tidur karena Juan tidurnya tidak bisa diam, bahkan malah beberapa kali menendang dirinya. Ditambah dia ngorok begitu berisik. Aish, bagaimana bisa aku tidur kalau begini? Keluh Erlen. Erlen memilih keluar dari kamar, dia memutuskan untuk mencari angin. Namun dia melihat ada Eliana sedang berada di dalam mobil. Padahal hanya beberapa jam tidak bertemu tapi rasa rindu itu begitu menggebu. Erlen segera masuk ke dalam mobil. Rupanya ada Diana juga di sana. Padahal dia ingin sekali menerkam Eliananya. Sedang apa kalian di sini? Diana yang menjawab, aku mau belajar menyetir mobil Kak. Kebetulan kalau di daerah sini kalau malam sangat sepi jadi bisalah Kak El mengajari aku menyetir mobil. Ini sudah malam. Lebih baik kamu tidur Gi. Besok sekolah. Erlen malah mengomel. Ish. Hanya sebentar. Diana malah mencibir. Gak boleh, ini sudah jam 10 malam. Cepat tidur. Eliana hanya terkekeh melihat Erlen dan Diana berantem. Diana terpaksa mengalah, ya udah, ayo Kak El kita tidur sambil melanjutkan lagi cerita yang tadi. Eliana tetap di sini, ada yang harus aku bahas sama dia. Bahas apa ya? Eliana tidak mengerti. Nanti aku jelaskan. Erlen sudah tidak bisa menahan gairahnya. Dia harus menuntaskannya malam ini. Bisa-bisa kepalanya akan pusing jika tidak tersalurkan. Diana terpaksa meninggalkan Eliana dan Erlen di dalam mobil. Ya udah aku duluan Kak. Apa yang ingin kita bahas? Praktek biologi. Erlen segera mengunci pintu. Praktek biologi. Erlen merangkul tebu Eliana, memposisikan Eliana duduk di P4 engkuannya, menghadap dirinya. Aku menginginkan kamu malam ini El. Boleh kan? Bab 94. Jika ada tetangga yang bertanya mengapa ada mobil yang bergoyang, katakan kepadanya ada seseorang yang sedang bersinta di dalam sana. Melepaskan seluruh H4 serat yang menggebu di dalam jiwa. Malam ini Eliana yang mendominasi, wanita itu bergerak indah seakan sedang berkuda, turun naik dengan sempurna, dia memegang bahu Erlen yang duduk di atas kursi mobil bagian depan. Terus yang. Erlen menger 4 nanogram penuh rasa N1 kemat sambil memegang P1 gang Eliana, membantunya untuk terus bergerak di P4 engkuannya. Erlen mencium bibir Eliana, menyesap bibirnya dengan begitu enak fesul lalu ciuman itu pindah ke leher, menenggelamkan kepalanya di leher. Eliana sambil terus menyesapnya. Erlen. Eliana semakin mendeset ketika Erlen mulai menyeset bawah mangga secara bergantian. Sementara itu, di dalam kamar Diana sedang sibuk mencari ponselnya. Kemana HP-ku? Sepertinya ponselnya ketinggalan di dalam mobil. Diana bergegas keluar kamar lagi. Dia berjalan menuju keluar rumah. Diana terkejut begitu melihat ada mobil yang terus bergoyang-goyang. Ada apa dengan mobil itu? Diana merinding memikirkannya. Apa jangan-jangan di dalamnya ada hantu? Tapi Kak El dan Kak Erlen kemana? Diana berjalan perlahan sambil ketakutan untuk mendekati mobil itu karena harus membawa ponselnya.
Namun dia dikejutkan oleh seseorang yang menarik tangannya, orang itu malah membawanya masuk kembali ke dalam rumah. Om Juan. Diana hampir saja menjerit begitu melihat siapa orang yang sedang menarik tangan dirinya. Ini sudah malam, untuk apa kamu keluar rumah? Aku sedang mencari HP Om, kayaknya ketinggalan di mobil deh. Tapi aku kaget kenapa mobil itu terus bergoyang. Diana mengatakan sambil merinding. Dasar pasangan bucin. Gerutu hati Juan. Tapi kayaknya Kak Erlen dan Kak El masih di dalam deh. Soalnya di sini gak ada, tapi apa yang mereka lakukan? Wajah Juan memerah memikirkannya, dia terbangun dari tidurnya karena kebelet ingin ke kamar mandi. Setelah itu dia teringat ponselnya yang ngedrop, tadinya mau mengambil charger di dalam mobilnya, tapi tidak jadi begitu melihat mobil Erlen bergoyang. Mungkin mereka lagi berantem. Diana teringat dengan Erlen yang bilang padanya, ada yang ingin Erlen bahas pada Eliana, mungkin saja bahasan itu yang membuat keduanya bertengkar. Apa mereka bertengkar begitu hebat sampai mobilnya bergoyang seperti itu? Apa mereka berantemnya begitu hebat sampai mobil bergoyang seperti itu? Juan malah menyentil kening Diana. Ish. Anak kecil gak boleh tahu. Mending tidur Gi. Diana memegang keningnya yang disentil oleh Juan. Dia menatap kesal pada Juan, kenapa gak Om saja yang tidur? Lia ini juga mau masuk kamar. Ya udah, aku juga sama. Juan dan Diana segera berjalan ke kamar masing-masing. Namun Juan teringat sesuatu yang ingin Juan katakan pada Diana. Dia berjalan menghampiri Diana yang akan membuka pintu kamarnya. Sejak kapan kamu tahu aku anak ibuku? Diana tidak jadi masuk ke dalam kamar, Semenjak pertemuan pertama kita. Itu artinya makanan yang kamu berikan sama aku adalah masakan ibuku. Lia Om. Juan menghela nafas ketika dipanggil Om oleh Diana. Aku ini seumuran dengan Erlen, jadi harus memanggil aku kakak juga. Gak mau ah, aku sudah terlanjur nyaman panggil Om Juan. Selamat malam Om. Diana menjulurkan lidah seakan meledek Juan, lalu hendak masuk ke dalam kamar tapi Juan menahannya lagi. Tunggu dulu Diana. Kenapa Om? Juan menatap Diana dengan tatapan lembut. Tolong jaga ibu dengan baik. Memangnya Om mau kemana? Aku ada bisnis di Amerika. Karena itu tolong jaga ibu, aku pasti akan sering berkunjung ke sini. Entah mengapa hati Diana merasa sedih mendengarnya, mungkin karena dia telah memiliki perasaan kepada pria dewasa itu. Baiklah, tanpa Om perintah pun aku pasti akan menjaga ibu dengan baik. Terima kasih Diana. Juan lega mendengarnya. Aku juga akan menunggu Om pulang melamar aku. Diana mengatakannya dengan nada bercanda. Juan tertawa kecil mendengar candaan Diana. Baiklah tumbuh dewasa dulu kalau begitu. Setelah saling melepas H4 serat di dalam mobil, Erlen dan Eliana tidur terpisah kembali. Eliana masuk ke kamar 2. Sementara Erlen masuk ke kamar 3. Erlen melihat Juan yang lagi duduk memainkan ponselnya. Bukannya kamu sudah tidur? Lia tapi tadi terbangun. Juan menatap Erlen dengan tatapan serius. Aku sudah berpamitan sama mama dan ibu. Memangnya kamu mau kemana? Aku mau menjalankan bisnis bersama asisten Ken di Amerika, sekali-kali aku akan pulang. Padahal baru saja kita berkumpul. Erlen sangat menyayangkan, itu tapi bagaimanapun Juan juga berhak menata masa depannya sendiri. Aku harap bisnis kamu sukses, dan sering berkunjung ke sini. Tentu saja. Dan jangan sampai kamu menyakiti El. Aku akan merebutnya jika kamu menyakiti El. Canda Juan sambil terkekeh. Tenang saja,
Aku akan selalu membahagiakan dia.